Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Klinik Mobil ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang cara kerja dari exhaust brake. Tahu ya exhaust brake ya? Brake ya, kalau sopir-sopir itu menyebutnya brake. Atau ada juga yang salah kaprah malah menyebutnya rem angin. Sebenarnya itu adalah exhaust brake ya. Jadi itu adalah rem yang memfungsikan gas buang sebagai pengereman. Kok bisa ya, nanti saya jelaskan ya. Exhaust brake itu barangnya seperti ini bro, ini brake valve-nya ya. Ini adalah vakumnya, chamber vakumnya. Dalam sini ada semacam membran untuk menghasilkan kevakuman. Nanti dia cara kerjanya pakai angin vakum ya, sama elektrikal. Oke, saya jelaskan dulu. Berawal dari sini bro. Di sini ada vakum pump ya. Ini vakum pump namanya. Ini adalah komponen yang menghasilkan angin bertekanan negatif atau vakum, nyedot ya. Ini nyedot, dia menghasilkan angin, dia bisa nyedot. Intinya dia nyedot. Ini fungsinya dua ya. Satu untuk mengaktifkan exhaust brake, yang kedua adalah untuk membantu memperingan kerja rem kaki ya. Untuk nyedot booster ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, dia salurannya ke sini. Ke brake booster ini. Tapi yang saya jelaskan nanti bukan ini, tapi exhaust brake-nya. Oke teman-teman ya, jadi ketika mesin hidup, vakum pump ini menghasilkan udara bertekanan negatif atau vakum atau menghisap ya. Bisa dilihat nih, ada anak panahnya arahnya ke sini ya, jadi menghisap. Ada dua jalur, satu ke depan ya, ke sini, ke tangki ini, ke tangki cadangan ini. Yang kedua standby di sini. Nah, ini di three-way valve sini ya. Jadi ini kalau mesin hidup, dia di sini yang selang ini standby. Standby menghisap. Di sini ada switchnya, nanti ada elektrikalnya juga. Terus dia menuju ke sini, bawah. Masuk ke sini teman-teman ya. Masuk ke chamber exhaust brake. Jadi nanti kalau switchnya itu three-way valve-nya ini diaktifkan pakai listrik ya. Pakai arus 24 volt, nanti dia akan menyalurkan hisapan ini sampai ke sini. Jadi ini dibuka valve-nya. Jadi selang yang dari sini bisa terhisap ke sini ya, untuk udaranya. Nah, dengan terhisapnya udara tersebut, dia menghisap membran yang ada di dalam sini. Dan membrannya itu terhubung sama ini skep ini ya. Jadi di sini ada semacam tuasnya. Nah, dia kalau membrannya ketarik, tuasnya ikut ketarik dan tuasnya ikut narik ini. Otomatis dia akan menutup seperti ini. Nah, ini bisa nutup teman-teman ya. Nah, arahnya kemana ini? Nah, bisa nutup seperti ini ya. Ini karena dia tertarik oleh si vakum ini. Nah, tapi switch ini buka, ada beberapa switchnya lagi ya. Ini valve-nya ini bisa membuka dengan bantuan beberapa switch. Oke, saya jelaskan untuk alur listriknya dari mana ya. Oke bro, jadi kelistrikannya itu dari aki menuju kunci kontak ya, ada di situ. Kunci kontak menuju ke sini, sini ya. Jadi ini di sini ada yang standby, ada yang pakai kunci kontak. Dia ngikutnya yang pakai kunci kontak. Nah ini ya, exhaust brake 10 ampere, berarti yang ini ya. Nah ini, jadi dari kunci kontak dia masuk ke sini, ke rumah sekring ini, terus keluar dia menuju ke pedal gas. Ada switchnya di pedal gas. Oke ya, dari sini ya, dari 10 ampere ini menuju ke pedal gas. Oke, dari sekring 10 ampere tadi menuju ke sini untuk positifnya ya. Positifnya ini kabelnya dua ya, dia masuk satu lewat switch ini. Nah, switch ini berfungsi apabila pedal gas tidak ditekan. Kalau ditekan dia malah putus. Nah, ini kalau dilepas gasnya gini dia nyambung. Dari 10 ampere tadi masuk ke sini. Jika pedal gas tidak ditekan, dia akan nyambung, diteruskan keluar lagi ke pedal kopling. Nah, di pedal kopling ada switchnya lagi. Ini switchnya ya. Ini sama, kalau ditekan dia malah putus. Dilepas pedal koplingnya dia nyambung lagi. Jadi dia dari pedal gas masuk sini terus keluar lagi, satunya kabelnya ada dua ya.
Yang satu masuk, satu keluar. Jadi dari pedal gas masuk ke sini, keluar lagi menuju ke sini. Switch netral ini ya. Switch netral ya. Ini switch ini nyambung apabila giginya masuk. Entah posisi berapapun, yang penting giginya masuk. Mau posisi mundur, gigi 1 2 3 4 5, yang penting dia masuk. Switch ini akan nyambung ya. Ini dari pedal kopling 1 masuk ke sini, keluar lagi, naik lagi menuju ke sini. Jadi ini berputar-putar ya bro. Naik ke sini, masuk ke switch. Switch ini ya. Oke ya, dari sekring 10 ampere masuk ke pedal gas, masuk ke pedal kopling, terus turun masuk ke switch netral, naik lagi ke sini. Nah dari sini kabelnya masuk 1, keluarnya 2. Kemana dia yang 1? Oke, ini switch netralnya saya fungsikan ya. Jadi harus dimasukkan gigi dia biar nyambung. Untuk pedal kopling dan pedal gas dilepas, kunci kontak di on kan. Oke, indikator ini nyala ya. Ini indikator exhaust brake-nya sama kayak ini ya. Nah dia kalau ke depan difungsikan, belakang mati. Memfungsikan ke depan, ke belakang mematikan. Oke, jadi kabel masuknya ke sini 1, keluarnya 2, yaitu kemana? Ke indikator ini 1, terus yang 1 ke sini teman-teman ya, ke trim valve-nya ini. Nah ini kabelnya ada 2, yang positif itu yang warna hijau strip merah, yang satunya negatif. Negatifnya langsung dapat body. Jadi tadi yang muter-muter tadi dari 10 ampere masuk ke pedal gas ke pedal kopling ke switch netral ke switch kombinasi yang ada di setir itu ya. Terus turun lagi ke sini, itu adalah kabel positifnya ya. Jadi setelah switch kombinasi diaktifkan, si trim valve ini akan membuka jalur apa? Jalur kevakuman, supaya angin yang standby di sini tadi bisa menghisap si vakum chamber ini. Kalau vakum chamber ini sudah terhisap, otomatis si skep ini akan menutup teman-teman ya, menutup apa? Gas buang tentunya ya. Ini kan yang di bumper adalah gas buang yang dari knalpot sini ya, dari exhaust ini ditutup. Nah ini akan nutup gini, kesedot gini ya. Nah cara kerjanya begitu. Dan syaratnya exhaust brake bisa aktif apa? Dia akan berfungsi maksimal apabila RPM tinggi di sekitaran angka 3, terus giginya gigi rendah ya kalau optimal. Sebenarnya dia gigi tinggi juga bisa, gigi 5 dia juga bisa bekerja, 4 bisa bekerja, tapi optimalnya dia di gigi 3, RPM tinggi sampai 3000-an RPM. Pedal gas dilepas, pedal kopling dilepas, masuk gigi ya, jelas ya. Itu akan sangat optimal kerjanya. Jadi dia ketika RPM tinggi, skepnya knalpot ditutup, otomatis gas buang yang di knalpot akan tertutup dan tertahan. Otomatis kalau gas buangnya tertahan, si piston ini gerakannya akan melambat ya. Dari situ otomatis dia akan membantu pengereman utama, supaya rodanya, pengereman atau kampas-kampasnya tidak panas. Dia dibantu oleh exhaust brake ini teman-teman ya. Mudahnya kerjanya ya, mudah ya. Jadi ada 2 sistem kerja, yaitu mekanikal dan elektrikal. Elektrikalnya ya ini ya, yang mengaktifkan si trim valve ini. Seperti itu teman-teman ya, wujudnya seperti ini untuk aktuatornya. Jadi kalau nanti jenengan menemui kerusakan kok exhaust brake-nya tidak fungsi tapi indikatornya nyala, jenengan tahu apa yang rusak. Apakah itu bocor anginnya vakum atau bocor membrannya? Biasanya sih sering-sering rusaknya di sini teman-teman. Ini chambernya rusak, karetnya itu bocor. Ini dalamnya ada membrannya ya. Ini tidak bisa dibuka karena ini masih normal. Sebenarnya kalau mau ganti ini dicopot teman-teman ya. Ini ada pengancingnya, bisa dibuka. Dalamnya ada membrannya. Itu bisa diganti karetnya tok teman-teman ya. Ya, kerusakan yang sering ditemui ya di sini, bocor. Ya. Bocor membrannya, jadi hisapannya tidak maksimal. Yang kedua biasanya nih switch ini sering putus, sering copot kabel-kabelnya atau putus di jalan. Yang ketiga seringnya rusaknya di ini switch
Ini kalau udah lama ya biasanya switchnya itu agak error, aus ya. Kadang dilepas gini nggak nyambung, harus digini-giniin. Lalu ini switch ini juga sering lodek ya, karena ini yang sering dimainkan adalah ini. Jadi kalau memainkan exhaust brake yang sering ini. Nah, gini-gini ini tuh ini cepet aus. Umur 2-3 tahun ini udah lodek. Begitu teman-teman ya cara kerjanya ya. Oke teman-teman, untuk memberi contoh fungsinya atau cara kerjanya, ini yang switch dari switch netral ini saya jumper aja ya, biar kita nggak perlu jalan kendaraannya. Ini kan syaratnya hidup itu harus masuk gigi ya. Masuk gigi itu tujuannya apa sih? Yaitu untuk menyambungkan switch netralnya itu. Ya kalau jalan ya pasti masuk gigi ya. Kalau masuk gigi udah pasti switch netralnya berfungsi. Tapi ini kita coba untuk tidak jalan saja. Kita tes di sini saja ya. Ini saya langsung jumper aja supaya kita nggak perlu jalan. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Langsung saja kita hidupkan mesinnya. Nah, ibarat kata Anda semua lagi menjalankan kendaraan ini dengan beban berat ya, RPM nya tinggi. Ketika RPM tinggi segini, kita aktifkan exhaust brake dengan cara melepas pedal kopling dan pedal gas kita lepas, terus switchnya ini kita mainkan. Nah itu fungsi ya, suara mesinnya juga ngedrop RPM nya cepat ya. Itu ya. Coba kalau saya gas tapi tidak saya exhaust brake, turun RPM nya cepat apa enggak? Agak lama ya. Ini turunnya agak lama ya. Tuh, agak lama ya. Coba kalau saya exhaust brake seperti apa turunnya? Tuh, cepet banget ya. Ini tidak saya exhaust brake, saya lepas saja gasnya. Tuh, turunnya lama ya. Kita ulangi sekali lagi. Ini tidak saya exhaust brake, cuman saya lepas gasnya nanti. Tuh, RPM-nya cepet ya turunnya ya. Lama ya. Jadi lambat. Coba kalau digas terus di exhaust brake seperti apa? Tuh, cepet banget ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara kerjanya itu adalah memanfaatkan angin vakum dan exhaust gas. Jadi gas buangnya itu ketika RPM tinggi ditutup, otomatis gerakan piston itu akan melambat. Dengan melambatnya gerakan piston itu akan membantu mengurangi laju kendaraan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk fungsi rem utamanya itu terbantu. Kalau tidak dibantu dengan exhaust brake seperti ini untuk truk-truk muatan berat, saya pastikan remnya akan panas. Ketika rem panas itu, wah bahayanya luar biasa. Bisa blong remnya. Oke, kita lihat sekali lagi. Yang ini yang di exhaust brake. Tuh, turunnya cepet banget ya. Oke teman-teman ya, mungkin seperti itu dulu videonya. Siapa tahu ada manfaatnya. Ini bisa dijadikan referensi untuk perbaikan. Jadi kalau mencari kerusakannya itu gampang. Apakah itu yang rusak switch-switchnya, atau yang rusak membrannya untuk chamber brake-nya, atau vakum pumpnya yang rusak ya. Mudah ya teman-teman ya. Oke, seperti itu dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.